Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhartati Kurniati dari kelas 1 RGI NPM 2110110047. Hafalan hadis ujian tengah semester. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, hadis mengenai informasi munculnya Imam Al-Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Abdul Razaki, haddasana Za'bar an Mu'alli bin Ziyadi, haddasana Al-A'la ibn Bashiri an ibni Sadiqin Nazi an ibni Sa'id al-Hudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshirkum bil mahdi yub'asu fi ummati ala ikhtilafi minan nasi wa zalazila fayummila'ul arda qistan wa adlan kama muli'a zaun wa zulman yaradu anhu sakinus samai wa sakinul ardi yaqsimul mala sihahan. Faqala lahu rajulun ma sihahan, qala bisawiyati bainan nasi, qala wa yamla'u Allahu quluba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ginan wa yasa'uhum alu hatta ya'muru munadiyan fayunadi fayaqulu man lahu fi malin hazatan fama yaqumu minan nasi illa rajulun fayaqulu tisanil khazina faqul lahu innal mahdiya ya'muka an tu'tiyanil mala fayaqulu ikhsa hatta iza ja'alahu fi hizrihi wa abrazahu nadima fayaqulu kuntu ajsa'a ummati sallallahu alaihi wasallam nafsan aw azaza anni ma wasi'ahum qala fayarudduhu fala yuqbalu minhu aw yuqalu lahu inna la na'khudha shay'an aqtaynahu fayakunu kadzalika sab'a sinina aw thamani sinina aw tis'a sinina summa la khaira fil 'aishi ba'dahu aw qala summa la khaira fil hayati ba'dahu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Za'bar bin Mu'allib bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Al-A'la bin Bashir, dan dari Ibni Sadiq An-Nazi, dan dari Sa'id Al-Hudri, berkata ia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku beritahukan kabar gembira kepada kalian dengan munculnya Imam Al-Mahdi diutus kepada umatku ketika terjadi perselisihan dan kegoncangan di antara manusia. Dan bumi akan dipenuhi dengan keseimbangan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Penduduk secara adil, beliau menjawab, yaitu yang setara di antara manusia. Beliau melanjutkan, maka Allah akan memenuhi hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kekayaan sehingga mereka tidak saling membutuhkan lagi antara satu dengan yang lainnya. Dan kebaikan menyebar luas di mana-mana hingga penyeru menyeru, siapakah yang membutuhkan harta? Maka tidak ada seorang pun yang berdiri antara manusia kecuali seorang laki-laki. Dan penyeru berkata, pergilah kepada penjaga harta dan katakan kepadanya, Al-Mahdi memerintahkan kepadamu agar engkau memberikan hartamu kepadaku. Kemudian penjaga harta berkata, ambillah. Setelah ia meletakkan harta di wadahnya, maka ia menyesal dan ia berkata, sesungguhnya aku adalah umat yang paling rakus di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akankah aku memenuhi kedua telapak tanganku yang mereka merasa cukup dengannya? Maka ia mengembalikannya dan tidak diterima lagi. Dan dikatakan kepadanya, sesungguhnya aku menerima sesuatu yang telah kami berikan. Dan hal 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Kemudian akan ada lagi kehidupan yang baik setelah itu, atau bersabda tidak akan ada lagi kehidupan yang baik setelah itu. Dan adapun maksud daripada hadis tersebut ialah tanda-tanda hari kiamat ialah dengan munculnya Imam Al-Mahdi. Dan tanda-tanda munculnya Imam Al-Mahdi ialah apabila bumi telah dipenuhi dengan perselisihan dan kegoncangan, dan manusia tidak saling membutuhkan lagi antara satu dengan yang lainnya, karena hati mereka telah dipenuhi dengan harta dan kekayaan. Hadis yang kedua, yaitu hadis pemahaman yang benar hadis Al-Quran dijadikan sebagai mahar pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Qutaibah, haddasana Yaqub an ibni Hazim, an Sahlin ibni Sa'din, annal mar'atu ja'at la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ji'tu li ahabalaka nafsi fanzara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'ada nazara ilaiha wa sawwabahu ta'an ra'sahu, falamma ra'at al-mar'atu annahu lam ya'di biha syai'an jalasat faqama rajulun min ashabihi faqala ayy Rasulullah illam takun laka biha hazatan fazawwiztiha faqala hal indaka min syai' qala la wallahi ya Rasulullah qala
izhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'an fadhahaba summa raja'a. Qala la wallahi ya Rasulullah ma wajadtu syai'an. Qala unzur walau khataman min hadidin fadhahaba summa raja'a. Faqala la wallahi ya Rasulullah wala khataman min hadidin walakin hadza izari sahlun malahu ridaun qallaha nisbuhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'aliyan fa amara bihi fadu'iya falamma ja'a faqala madza ma'aka minal Qur'an. Qala ma'i surati kaza wa surati kaza adadaha. Qala ataqra'unna an zuhri qalbika. Qala na'am. Qala izhab faqad mallaqtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Artinya, telah menceritakan kepada kami Kutaibah, telah menceritakan kepada kami Yakub an Abi Hazim dan dari Sahlin ibni Sa'din bahwa sesungguhnya datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku hibahkan akan diriku kepada engkau." Maka Rasulullah mengamati wanita tersebut dan menundukkan kepalanya. Dan ketika wanita tersebut melihat bahwa Rasulullah belum memberikan keputusan apa-apa terhadapnya, maka ia duduk. Maka berdirilah seorang laki-laki dari sahabatnya dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, apabila engkau tidak berhasrat akan wanita itu, maka nikahkanlah aku dengannya." Dan Rasulullah bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu sebagai mahar?" Maka laki-laki tersebut menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Pergilah ke keluargamu dan lihatlah apalah yang engkau dapatkan." Maka ia pergi kemudian kembali dan ia berkata, "Tidak ada, demi Allah, wahai Rasulullah, yang saya dapatkan." Rasulullah bersabda, "Lihatlah walaupun hanya sebatas cincin besi." Maka ia pergi kemudian kembali dan berkata, "Demi Allah, tidak ada, wahai Rasulullah, walaupun hanya sebatas cincin besi." Maka ia kembali, maka ia pergi, ini adalah kainku. Dan Sahlin berkata, "Bukankah ia tidak memiliki sarung dan calon istrimu tidak memiliki sarung?" Maka Rasulullah berkata, "Apakah yang bisa engkau perbuat dengan sarung tersebut? Bukankah jika engkau memakainya maka separuh badanmu tidak akan tertutupi, dan jika calon istrimu memakainya maka separuh badannya tidak akan tertutupi?" Maka laki-laki tersebut terdiam dan duduk, dan hingga berenjak hingga pergi. Rasulullah menanyakan, "Apakah engkau?" Rasulullah memerintahkan agar laki-laki tersebut dipanggil. Dan Rasulullah menanyakan kepadanya, "Apakah engkau memiliki hafalan Al-Quran?" Maka laki-laki itu menjawab, "Saya hafal surah ini dan surah ini." Ia menghitungnya. Maka Rasulullah bersabda, "Bacalah hafalanmu untuknya." Lalu ia berkata, "Baiklah." Dan Rasulullah bersabda, "Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkan engkau dengannya dan hafalan Al-Quranmu sebagai maharnya." Dan adapun maksud daripada hadis tersebut ialah, apabila kita hendak menikahi seorang perempuan, maka hendaklah kita memiliki sesuatu sebagai mahar, walaupun hanya sebatas cincin yang terbuat dari besi. Dan jika kita tidak memiliki sesuatu apapun, maka hafalan Al-Quran bisa dijadikan sebagai mahar. Hadis yang ketiga yaitu hadis mengenai tentang laknat terhadap LGBT. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu ya'malul amala qaumu lutin fayaqtulul fa'ili wal maf'ula bihi." Rawahu Tirmizi. Dari Ibni Abbas berkata, "Ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa engkau dapati yang melakukan akan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pihaknya dan objeknya." Hadis riwayat Tirmizi. Dan adapun maksud daripada hadis tersebut ialah larangan terhadap LGBT. Hadis yang keempat yaitu hadis mengenai pesugihan tentang kesyirikan. An Abdurrahman ibni Bukrata an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akhbaril kabairi salasan?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billahi wa aquful walidaini. Wa jalasa wa kana muttakinan. Wa qala ala wa qulu zuri. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya, dari Abdurrahman ibni Bukrata dan daripada bapaknya berkata ia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan akan dosa yang paling besar?" Beliau menanyakannya 3 kali. Mereka menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Kemudian ia berbaring dari duduknya dan melanjutkan sabdanya. Dan yang ketiga, janji palsu.
Dan ia terus mengulang-ulanginya hingga kami berkata, "Duhai, kapankah ia selesai berbicara?" Dan adapun maksud hadis tersebut ialah dosa yang paling besar yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah janji palsu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.